nyindir baju. Ternyata apa yang terjadi ketika mau pulang pengen makan pindangnya dimakan kucing. Dasar lainnya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lidahnya. Tangan-tangan ini sudah mulai bicara. Tapi nanti di yaumul qiyamah mulut dikunci, tangan dikunci, kaki, mulut dikunci, tangan bicara, kaki bicara, akan menyaksikan perjalanan hidup yang kita lewati, akan menyaksikan kita. Semoga wayasini amri, apapun perkara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahlul datang bil lisani, semoga lidah kita ini menjadi lidah yang membawakan kita ke dalam surga. Maksud hati sih benar, Bu, kedengaran nggak? Ucapan saya kedengar nggak? Ibu yang di luar, ibu yang di luar, kedengaran nggak? Jelas nggak? Aja sampai kita ngomong dewek, ibu orang ibu, ya, Bu, dalam, Bu, dalam, ibu, alhamdulillah. Ibu kalau suaminya pulang ke rumah sore-sore ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, suka salaman tidak sama suami? Enggak. Jujur, Pak, kalau bapak pulang kerja, ibunya salaman orang. Salaman, anak si orang salaman. Ini anaknya duduk apa berdiri nih, Bu? Bu, duduk apa berdiri? Hah? Duduk apa berdiri? Berdiri. Ibunya menang banget, pada sarapan dulu. Duduk apa berdiri, Bu? Ya wis menang baik, kita menang baik orang Jawa. Berdiri aja ya. Nanti duduk, nanti berdiri. Nah. Duhur. Nah, ketika suami datang, ibu salaman. Dalam sebuah keterangan dikatakan kharajat dzunubahu an asabihi, maka akan keluar dosa dari sela-sela jari. Jadi ibu kalau salaman dengan suami, maka keluar dosa dari sela-sela jarinya. Apalagi kalau salaman nambah akeh pahala. Ketika bapaknya datang, kemudian disediakan makanan, kalau salah ngomong bisa menjadi masalah. Betul? Di depan sudah ada nasi kuning, terus ada apa itu? Terus apa tuh? Itu apa tuh, bebek? Kalau salah ngomong bisa menjadi masalah. Maksud nanti mempersilahkan suruh makan, tapi ngomongnya salah bisa menjadi masalah. Bapaknya sudah duduk, ibu mempersilahkan makan. Kalau ada makanan di meja, manggal daging sirah. Kira-kira didumpak salah atau lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lidahnya. Ya Fatahu ya Alim, amin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya Rabbal. Semoga anak-anak kita sekarang ini, yang di depan ini, yang di luar satu, yang di sebelah sini, semuanya futuh hati, futuh hatinya, futuh pikirannya, menerima ilmunya Gusti Allah. Karena anak-anak kita ini yang kecil-kecil ini, Pak, sudah keranjingan setan gepeng. Ya, setan gepeng. Kenapa mereka keranjingan setan gepeng? Karena bapaknya dolanan, ibunya dolanan, oseng-oseng, cekrek, ulang-ulang, cekrek. Yuk jalan-jalan, empal gentong, mangan. Tudungnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
update status foto ini. Blok ini. Modal ya update foto. Oke. Kenakalan remaja sekarang ini, Pak. Saya pernah audiensi dengan Ibu Kapolres Ibu Sumarti. Kenakalan remaja itu bukan hanya disebabkan oleh lingkungan, bukan hanya disebabkan oleh keluarga, bukan hanya disebabkan oleh media sosial, akan tetapi yang lebih urgent adalah sudah zaman sekarang ini wong tuane wis jarang ngriyadohi mirakati anak-anak. Saya kembali, kenakalan anak-anak kita ini bukan hanya disebabkan pergaulan, bukan hanya disebabkan perbuatan, akan tetapi anak-anak kita, kenapa mereka bisa tawuran? Yang tidak tawuran, dekam bayi rumah, temu-temu waktu lama mau. Kenapa sebabnya? Kejiran dengan pinjol, kejiran dengan judi online, sing hidup bahaya pada seperti itu, apalagi yang keluar. Kenapa mereka bisa begitu? Kita sebagai orang tua sudah jarang dirakati anak-anak kita. Betul. Kita terlalu sibuk dengan diri kita. Wong lanang entas gawe lan dina minggu mancing terus. Ana orang-orang tuh. Ibu-ibu ayo sibuk maning, senang kalau hari Minggu. Wis bae, nanti kita akan bahas, kita tirakati, kita riyadhohi anak-anak kita supaya selamat dari zaman yang seperti ini. Setuju? Karena kita tidak bisa menghindar dari zaman yang seperti ini. Wis bae kita berpikir bagaimana anak-anak kita selamat dari zaman ini. Ya, sampai jam berapa nanti? Sampai jam 12 kuat tidak, Bu? Nah, bapaknya kuat, kita kuat, balik kita tinggalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaramin, para sepuh, para yai, wabil khusus yang saya hormati Bapak BKM Masjid Al-Firdaus beserta seluruh pengurusnya. Ngapunten, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, Pak ya. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RT ini ada yang sini yang terhormat Bapak RW, Bapak RW ini, alhamdulillah Bapak Haji, alhamdulillah. Yang saya hormati masyarakat Lovina Village dan tamu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adikku yang semoga utuh hati dan pikirannya terima ilmu Gusti Allah. Puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah di kesempatan malam yang bahagia ini, karena pengennya malam minggu tapi jadwal sudah tidak bisa diatur. Ini kesempatan terakhir saya di akhir bulan Syawal ini, karena Sabtu dan Minggunya ada kegiatan di pesantren sendiri. Mohon maaf kalau malamnya adalah malam ini, atau malam Kamis ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, pertama, kenapa sih kita ini selalu disuruh membaca sholawat? Orang tua kita dulu, Pak. Di sini kan banyak yang pendatang, Pak ya. Selalu berpesan kepada anaknya ketika mereka merantau ke Surabaya, merantau ke Sumatera, ke Jakarta, ke Bandung atau daerah lain, pesan orang tua kita satu kepada kita, sing akeh-akeh maca sholawat, ya Pak ya, gitu kan? Sing akeh-akeh maca sholawat, cuy. Anaknya pengen sekolah, pengen mondok, pengen kuliah, pesan orang tua kita itu sing akeh-akeh maca sholawat. Para hadirin, begitu dahsyatnya sholawat itu. Para masyayikh, para guru-guru kita itu sering titip kepada santri,
nanti engkau kalau sudah menikah, kalau engkau menemukan kesulitan dunia, kalau engkau kelilit hutang, kalau engkau merasa terpuruk hidupnya, terus apa lagi? Kalau kamu tidak kawin-kawin, anak gini orang muda. Kalau nambah kawan nambah. Kalau engkau menghadapi perkara dunia, usaha tambahin modal hancur man, tambah modal habis semua. Ternyata masyayikh, guru-guru kita, kiai kita berpesan, kalau engkau menemukan kesulitan dunia, maka bacalah sallallahu ala Muhammad. Ayo semuanya. Sallallahu maca sholawat. Kalau kita menemukan kesulitan, urip kita terprosok, angel temen batu sidakan laris, kita suara laris, dipakai modal habis lagi. Para masyayikh ini bukan sallallahu alaihi Muhammad untuk kebutuhan dunia, bab rezeki. Ternyata hidup itu tidak melulu cukup banyak harta. Banyak hartanya, hidupnya tidak tenang. Turu sampai kangelan, tidur sampai kangelan. Ngaduk ngetan, orang bisa turun. Ngaduk mulon, tidak bisa tidur. Ngomong di suaminya, saya nggak bisa tidur, tinggal kesek, saya bakal temen sih. Ada tidak yang merasakan begitu? Angkat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ruh kita, ini kan dohir nih, butuh makan, butuh minum. Ruh kita butuh nutrisi, butuh vitamin, butuh asupan makanan. Apa makanan dan nutrisi atau vitamin untuk ruh kita? Yaitu sholawat tadi. Allahumma salli ala sayyidina. Rizki sudah diatur oleh Allah. Yang tidak boleh adalah karohiyatin nikmat. Apa karohiyatin nikmat? Benci dengan nikmat orang lain, benci dengan capaian orang lain, benci dengan segala nikmat orang lain. Contoh, ada tetangga beli kompor, DWK kepanasan. Anak tangga tunggu kulkas, DWK katus. Sekalian tangga tunggu kompor kulkas, dan dia nasdem, panas adem. Kalau tetangga punya capaian, kalau tetangga punya nikmat, kalau tetangga dapat rezeki yang lebih daripada kita, apa yang kita katakan supaya Allah memberi kepada kita? Jangan hasud, jangan benci dengan nikmatnya orang. Katakan alhamdulillah. Ketika kita bisa seperti itu, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Para hadirin, hidup itu kalau punya tetangga baik seperti punya separuh surga. Ingat. Kalau punya tetangga tidak baik seperti punya separuh neraka. Alangkah tersiksanya hidup ini. Kita sudah baik Pak, tapi tetangga saya masih seperti itu. Kita sudah memberikan apa adanya untuk dia, tapi kok dia masih seperti itu? Lakukan kebaikanmu terus, maka yang akan memperhatikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbuat baik, tapi tangganya masih kayak baik, mencuba kayak unta. Biarkan saja. Yang penting kita aja melu-melu. Yang penting kita jangan melu-melu benci, jangan. Yang penting kita adalah berbuat baik saja. Yang memperhatikan kita bukan manusia.
manusia, tapi Allah Subhanahu. Yes. Poin pertama pengajian malam hari ini yaitu sallallahu alaihi Muhammad untuk kebutuhan dunia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk kebutuhan batin. Hari batinnya nutrisinya vitaminnya cukup. Duit alhamdulillah. Orang duit si benar. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Sya'ban itu sangat luar biasa. Diawali bulan kemarin yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan Sya'ban. Nanti setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan ini trilogi keberkahan. 3 keberkahan di bulan ini. Kenapa sebabnya? Karena oleh sholat itu dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada bulan Rajab. Perjalanan Rasulullah. Saya dari sisi lain nih. Kalau balik yang lain mengatakan dari Masjidil Haram langsung, kemudian naik ketemu Nabi ini, kemudian saya akan bahas dari sudut yang lain. Rasulullah bisa di Isra dan di Mi'rajkan itu dibelah dingin dadanya, dibelah dadanya, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, kemudian dibasuh di air zam-zam. Setelah bersih dari sifatul madhumah, setelah bersih dari sifat-sifat tercela, apa sifat tercela? Sakit uang, iri ngomong, istilah-istilah akeh orang bisa dijelaskan, dihilangkan, kemudian dipasukkan kembali, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut ceritanya buruk dan lain sebagainya. Anak-anak kecil kalau di zaman itu cuma buruk bisa tanya buruk iwak mujair mundur. Dan bukan itu buruknya. Artinya apa? Allah ngangkat Kanjeng Nabi ini menjadi iktibar kita. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka bersihkanlah hati kita. Para masyayikh, kiai-kiai kita, guru-guru kita berpesan kepada kita, apa pesannya? Hati bagus, Allah qabul. Saya ulangi lagi. Hati bagus, Allah qabul. Kalau ingin dikabulkan doa-doamu, kalau ingin diijabah segala harapan-harapan, hati nekor sing bagus, korban, koro sedulur, koro mertua, koro tetangga, dengan siapa saja, hati yang bagus dulu, maka hati bagus Allah kabul akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam perjalanan itu Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan oleh-oleh apa? Sholat imam. Sholat 5 waktu ini tidak bisa ditawar. Selagi nafas masih di badan, selagi pikirannya masih sehat, maka wajib dia untuk melakukan sholat dengan keadaan apapun. Tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, ya lelengan. Tidak bisa lelengan, icep-icep matanya. Orang bisa icep-icep matanya yang ngebuati. Orang yang bisa ngebuati ya di sholat. Padahal ada orang, kebetulan saya itu dulu agama bidang radikalisme dan aliran sepala, menemukan orang yang mengatakan begini, kanggo apa sembahyang tapi kelakuannya kayak orang. Mungkin pernah dengar. Namun buat apa kamu sembahyang tapi kelakuannya masih kayak begitu? Awas, jangan kepancing. Terus dia mengatakan begini lagi, untuk apa sembahyang? Sembahyang itu kulitnya, simpetnya di jero hati. Bari tanggut sembahyang orang apa? Kata dia nih.
Sekarang Bapak makan makanan ini cukup di hati saja, kenyang tidak Pak? Kenyang tidak? Tidak. Apabila ada orang yang mengatakan seperti itu, wong sing sembahyang baik lakuannya ora bener, apa maning sing ora sembahyang. Titik. Bisa dipahami? Kalau ada orang mengatakan kulitnya dan lain sebagainya, jangan diperhatikan. Para hadirin, memang dalam tingkatan itu ada namanya syariat. Syariat ya. Kedua torekot, yang ketiga hakikat, yang keempat makrifat. Syariat ini karena kita hidup di dunia, kita butuh makan, maka harus bekerja. Kita butuh mobil, ya mobil. Nah yang baik habis. Sholat, puasa, ini syariat. Syariat saja tanpa torekot, maka ngerasanya bener jare dewe. Ngerasa dia bener sendiri. Ada orang baca Fatihah tidak benar, nanti di kolok-kolok sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah biarkan saja. Kalau syariat salah ya. Gitu. Jadi kalau syariat saja tanpa torekot nanti rasanya benar sendiri. Kemudian yang kedua, torekot ini adalah jalan berzikir, tafakur, refreshing, kejawaban dalam lautan. Itu torekot. Karena menuju jalannya Allah. Tafakur kita kepada Allah. Tafakur saja, torekot saja, wiridan baik. Orang sholat, engkone majnun. Gila. Gilanya bagaimana? Ada kotak di dalam masjid diambil sama dia. Kenapa kotak kamu ambil? Ini kan kotak miliknya Allah. Saya kan hambanya Allah. Jadi ya tak apa orang yang berbeda ambil ini. Berangkat ke masjid tidak pakai sendal, balik-balik bawa sendal. Karena sendalnya mesti pikirannya sendiri. Jadi kalau torekot saja tanpa syariat itu maju. Kemudian yang berikutnya hakikat. Ini belajar sedikit tasawuf ya. Hakikat ini kebenaran hanya milik Allah. Sudah tidak berpikir orang mau ngecap benar, orang mau ngecap salah, sudah tidak mikirin itu. Karena tahapannya sudah ketiga ini, yaitu hakikat. Yang penting saya mesra dengan Allah. Lada masalah korupsi Allah itu hakikat. Kalau mikirin manusia orang kagate, kondangan, prasmanan, anak, makanan kira-kira setelah dimakan ngomongnya apa? Makannya enak. Semua lebih baik makanan. Manusia itu sudah begitu. Jangankan kepada orang manusianya, kepada matahari yang tidak punya salah di belendeng keliti. Lihat deh, jaga kok panas sekali. Sama hujan yang tidak punya salah, ada banyak belendeng jaga dengan baik banjir. Banjir nggak? Banjir. Alhamdulillah pada baik. Hakikat. Jadi hakikat itu sudah tidak memperhatikan pandangan manusia. Yang penting saya mesra sama Allah. Nantang pagi pasti cukul suket, nandur suket, mual cukul pak. Artinya tanamlah selalu kebaikan walaupun ada orang yang mengkritik. Tanamlah kebaikan walaupun ada orang yang memprotes. Terus sing penting mesra karo Gusti. Titik itu. Kemudian tahapan yang terakhir adalah makrifat. Makrifat itu apa sih? Makrifat itu memandang orang lain bi aini rahmah. Memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Ngapunten. Kalau kita lewat di jalan ini kan macam-macam tuh. Ada yang laku, ada yang tidak. Anak berdagang rujak, orang kayu, kita lewat. Moga-moga pahit. Ada anak kecil seperti ini di madrasah, di masjid,
hati kita mendoakan mereka. Ya Allah, moga-moga bocah-bocah ini menjadi anak-anak yang soleh. Itu makrifat. Memandang orang lain bi'ainir rahmah, itu adalah mereka sudah menapaki tahapan makrifat. Kita belajar seperti itu. Dalam pari akhir lelempari moga-moga panennya bagus. Izin dilempari bahan terus rasain. Asalnya merdeka oleh orang masjid. Jadi memandang orang lain di akhir rahmah itu makrifat. Anak mau mabok baik ada di seperti didoakan. Moga-moga oleh hidayah Gusti. Jadi tahapan makrifat itu bukan kata mereka yang sakti mandraguna, bukan mereka yang katanya makrifat itu mencala putra, mencala putri, tongkat dari bulan, bukan. Tapi makrifat itu memandang orang lain bi'ainir rahmah, penuh kasih sayang, berarti tahapannya adalah makrifat. Yes, detekto belajar sedikit tasawuf. Terus. Kemudian selanjutnya, ketika bertemu dengan Allah, ini luar biasa. Yang dilakukan ketika tahiyat itu dialog Nabi dengan Allah Subhanahu. Kata Nabi ketika di Sidratul Muntaha, terus Mustafa bertemu dengan Allah, apa yang mengucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Ini ada bagi-bagi bahasa adalah sedikit minum. At-tahiyyatul utawi kehormatan, segala kehormatan yang ada di muka bumi ini. Kita ini kadang merasanya ini kehormatan saya dan lain sebagainya. Wes beli segala kehormatan itu miliknya Gusti. Al-mubarakatuh, at-tahiyyatul mubarakatuh, segala keberkahan itu miliknya Gusti. As-sholawatu utawi rahmat takdim, kasih sayang Allah lillah, kasih sayang di dunia ini miliknya Allah Subhanahu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu at-thayyibatu, segala kebagusan, segala kebaikan bukan milik kita tapi miliknya Gusti. At-thayyibatu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekarang ini menjadi orang yang katanya melakukan sholat, maka merasalah lillah, semua ini miliknya Gusti. Sudah tidak ada yang ngaku-ngaku keakuan dalam dirinya. Iya ke, lamun dulu dia kita mual bakal iken. Ini tak kabur. Iya ke, lamun aku ke, ulang dulu kita modal. Wah ini ayo disembelih nggak alek. Orang yang sembahyang harus merasa bahwa kehormatan, segala kasih sayang, segala kebaikan itu ternyata lillah, miliknya Gusti. Syahrudin Messi bisa apa-apa, kita ini tidak bisa apa. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. La haula, orang yang daya kekuatan saking ngadoi maksiat, wala quwwata lan orang lanang daya kekuatan saking melakukan ibadah illa billahi, amin kelawan Gusti Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-aliyyi kang maha luhur. Artinya sholat saja kita ini tidak mampu kalau bukan kehendaknya Gusti. Apa yang mau disombongkan dari kita? Kita betul. Semuanya miliknya Gusti Allah. Kalau kita merasa menjadi orang yang sholat, maka merasalah kabeh kepunyaannya Gusti. Kemudian dijawab oleh Allah. Tadi kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, dijawab oleh Allah
assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah yang menjawab ucapan Rasulullah, assalamu alayka, semoga keselamatan, semoga kesejahteraan, ayyuhan nabiyyu, alayka ayyuhan nabiyyu, untukmu wahai nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kanjeng Nabi itu egois? Apa kanjeng Rasulullah itu pikirkan karena saya sudah sejahtera, karena saya sudah dikasih sayang Gusti Allah? Apa jawaban Rasulullah? Setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi. Semoga Gusti keselamatan, kesejahteraan bukan hanya untuk aku saja, akan tapi wa ala ibadillahi sholihin, kepada hamba-hamba semua yang soleh. Semoga kesejahteraan, keselamatan untuk jamaah musola masjid Al-Firdaus. Assalamu alaikum, semoga keselamatan untukku wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada masyarakat perumahan Lovina Village Cafe. Ini menunjukkan seperti apa? Menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu harus memikirkan orang lain. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah warung-warung sarung atas warnane kuning, durung lunas wis utang mani, durung lunas wis utang mani. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah pikiran ruwet lamun kepepet, tuku molen ning pasar kuwe tetep adem najan ora duwe, tetep adem najan ora duwe. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah Muhammad yang diucapkan oleh Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu mempunyai makna untuk kita sebagai umat Muhammad yang rasanya sembahyang harus peduli dengan orang lain. Ada tetangga lagi membutuhkan pertolongan, tolonglah. Dia sudah saya tolongkan, tapi masih perlu baik kita ini sakit hati. Anak-anak ya, dia sudah saya bantu, tapi dia tidak mau bantu saya. Wes, bantuan kita untuk orang lain yang ikhlas, yang bayar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tidak harus dinilai dengan materi. Umpamanya kita kerja, tapi tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan kita. Bagaimana?
yang kita lakukan? Imam Ghazali mengatakan, ketika dia beramal ikhlas, maka akan tumbuh berkembang seperti biji yang ditanam di bumi, kemudian tumbuh batangnya, setelah batang tumbuh ranting, setelah tumbuh ranting tumbuh daun, setelah tumbuh daun tumbuh bunga, bunga berbuah, dari buah-buah itu akan tumbuh yang lain. Dasarnya adalah Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Berbuat baiklah kepada banyak orang, menjadi orang yang tidak memikirkan perut sendiri. Seberapapun harta yang kita punya, kalau tidak memikirkan orang lain, maka berakhir di dalam sepi. Betul? Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, walaupun tidak berbentuk materi, yang menilai adalah Allah Subhanahu. Kita tidak bisa bantu untuk pengajian, tidak bisa bantu untuk dia tenaganya, pikirannya, membantu acara ini, maka kita akan dihargai bukan oleh manusia. Yang menghargai kita adalah Allah Subhanahu. Ya Allah, Rasul itu memikirkan banyak umat manusia. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian disaksikan oleh para malaikat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ketika syahadat, dalam syarah Bajuri dijelaskan, syahadat itu memakai telur penuduh, jelek orang kali penuh. Yang gue penuduh, yang gue telunjuk. Ada orang bertanya, Pak, kenapa sholat itu harus pakai telunjuk? Bolehkah pakai jempol? Kalau tahiyat pakai jempol, anak kita datang pakai jentik, bubar sholatnya. Nih, dalam syarah Bajuri dijelaskan, kenapa sholat itu pakai telunjuk? Karena telunjuk ini syarafnya sampai ke dalam hati. Jadi ketika tahiyat ngangkat syahadat ini di madhabil Imam Syafi'i, ketika asyhadu alla ilaha illallah itu diangkat. Illallah diangkat. Bukan dari asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah baru diangkat. Di mana kalau dari syahadat sudah begini orang opo, karena sifatnya mubah. Tapi yang baiknya adalah ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka kita berpihak telunjuk ini akan konektif hidup hati kita. Kenapa sholat? Katanya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kita masih munkar baik kan? Karena itu tadi hatinya mati. Sholatnya coba digunakan illallah, tak hatinya nyambung, konek sarafnya dalam hati. Terus kemudian dalam syarah Bajuri itu dijelaskan, kalau jari tengah sih bagaimana? Jari tengah ini Pak, ini salurannya ke belakang kita atau ke kelamin manusia. Lamun anak membagot, rahimnya rusak, kanker servis, terus apa nih? Biom apa namanya? Biom apa? Diuruti ini karena sarafnya ini sampai ke rahim dan kelamin. Wong lanang ngapunten, wassalamualaikum wis lumrah. Orang bisa tarik, diurut jari tengahnya. Ngapunten iki. Saraf Bajuri, saraf ini sampai ke. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat kemudian kita puasa dalam rangka menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa lughatan menurut bahasa adalah takut. Takwa istilahan kata Imam Kusyairi, takwa itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Imam Kusyairi lebih spesifik lagi menerangkan tentang takwa. Maksud saya supaya kita mengetahui kita ini mau takwa untuk begini dari awal ini. Kita ini agamanya apa? Yes.
Islam itu artinya apa? Agama kita Islam. Ya Bu ya, Islam bukan? Terus Islam itu artinya apa? Banyak orang yang ibu. Itu agama Islam itu apa? Islam itu artinya selamat. Kemudian kalau kita merasa iman itu apa sih? Iman itu percaya. Ihsan itu apa sih? Ihsan seakan-akan kita bisa melihat Allah, tapi belum mungkin kita bisa melihat Allah. Seakan-akan kita seperti dilihat oleh Allah. Islam, iman, ihsan. Yang selanjutnya adalah takwa. Nih, kita bedah takwa. Takwa kata Imam Al-Bukhari berarti kita itu orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, menuju ke dalam ketakwaan. Takwa itu apa sih? Takwa itu baru dan yang kata Imam Al-Bukhari berarti orang yang sembahyang harus mempunyai huruf tak itu tadi, yaitu sifat tawadu. Apa aja? Rendah hati. Walaupun kita punya gelang sampai tekan kelek, walaupun punya anting-anting sebesar pelek sepeda, lalu turun berang, walaupun punya kalung sepanjang rantai motor, tapi tawaduklah, rendah hatilah. Orang yang rendah hati itu laksana orang yang sujud. Sujud itu kepala terhormat ini mencium bumi. Bokong si mampu anak ini dukul. Jadi betul. Lamun jamiahan anak itu melarang menyepet. Lamun anak itu boleh menyepet. Wes betul di boleh disapa sih ngentut purnama. Tawaduklah. Rendah hatilah kepada manusia, rendah hatilah kepada Allah, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Saya merasa dimaki, saya dicaci, disakiti, Pak. Apakah saya harus membalas sakit hati saya? Teori sakit hati itu, kalau kita dibenci sama orang lain, kita tidak perlu membalas kebencian itu. Kalau kita dimaki-maki, dihina oleh orang lain, sudah diam saja, nggak perlu kita membalasnya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang benci kepada kita itu seperti meludahi langit, yang tidak sampai ke langit akan balik ke wajahnya sendiri. Tanpa dibalas lagi, akan ada balasan dari Gusti. Para pembenci itu, kalau kita dibenci nggak usah balas benci, nggak usah. Wis menengah baik. Karena para pembenci itu laksana membuang sampah, tapi bukan di tempat sampah, membuangnya ke dalam hatinya sendiri. Sampah lama-lama ditumpuk, ada apanya? Ada batu. Para hadirin sekalian, orang yang bertakwa itu harus mempunyai, orang yang sholat, orang yang berpuasa harus mempunyai sifat tawadu. Ketika dia rendah hati, rizki yang akan mengejar kita. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, takwa itu apa? Kata Imam Al-Bukhari, roknya adalah qanaah. Qanaah itu menerima. Punten. Ada yang berharga, ada yang berharga tidak di sini Pak. Di kurban, di bagian ini ada yang lewat sana. Harus mempunyai sifat qanaah, terima. Kalau nggak kebagian ya sudah, tidak apa-apa. Prinsip pikirannya ngangkat-ngangkat, dasar RT sedih or kita. Harus mempunyai sifat qanaah. Orang kebagian lihat dasar RT sedih tinggi kita. Orang yang bertakwa kudu duwe sifat qanaah, orang kebagian alhamdulillah. Kebagian alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, orang yang takwa itu harus waro itu apa? Hati-hati di makanan, hati-hati di minum. Ngapunten nih,
Kita ini kalau beli duku itu buahnya berapa, Pak? Duku, Bu, Ibu, buah duku, sekilonya berapa? 25. Tubuhnya sekilo, nyicipinnya setengah kilo. Kita ini kalau mau nyicipin, minta izin dulu sama pedagangnya, karena tanpa izin hukumnya mencuri. Tunggu lengket, Pak, lengket berapa? Ada. Harus minta izin dulu. Orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang haji, orang yang zakat, melaksanakan perintah Allah harus bertakwa kepada Allah. Wawunya adalah waroh. Hati-hati di makanan, hati-hati di kerjaan, hati-hati di minum. Kemudian yang keempat adalah yakin. Ya, daripada takwa kita semua harus yakin. Yakin tidak kita akan masuk surga. Yakin tidak masuk surga. Yakin karena kita semoga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah